Shalom anak-anakku semuanya, perkenalkan nama saya Pak Titus, lengkapnya Pak Titus Subagio. Nah, mulai tahun ini kita akan belajar bersama-sama ya. Kalian sudah kelas 5 dan kalian siapkan dulu Alkitabnya, juga buku yang sudah dibagikan. Kalau belum mendapat buku, kita simak saja bareng-bareng ya. Oke, ini pertemuan pertama kita di pelajaran pertama yang berjudul Mengapa Manusia itu Berdosa. Gitu. Ya, sebelumnya kita akan dulu bersama-sama, tapi sebelumnya kita lihat dulu ya tujuan pembelajarannya. Setelah kita belajar dalam pelajaran pertama, mungkin 4 kali pertemuan gitu, nanti kalian akan bisa memahami bahwa semua manusia itu berdosa. Terus juga kalian akan memahami apa arti dosa, terus juga memahami apa akibat dosa, memahami penyebab mengapa manusia berdosa, terus juga ternyata hanya Kristus yang bisa melepaskan manusia dari dosa. Selanjutnya kalian juga bisa mengucap syukur karena dosa yang besar itu telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kalian juga bisa memohon ampun atas dosa yang telah kalian perbuat. Karena dengan memohon ampun dan bertobat, kita akan diampuni dan diselamatkan. Selanjutnya kita bisa minta maaf ketika kita berbuat salah dan juga bisa memberi maaf atau memberi ampunan kepada teman-teman kita yang salah gitu. Terus saya harapkan di akhir pertemuan kalian bisa membuat sebuah doa atau bisa membuat puisi, gambar, poster atau suatu karya yang menggambarkan tentang pengampunan Allah atau ucapan syukur kita sebagai manusia. Nah, untuk pertemuan ini kalian akan memahami asal-usul dosa, terus memahami bahwa semua manusia berdosa, dan juga semua siswa memahami akibat-akibat dosa, juga memahami bahwa dirinya perlu Tuhan, manusia itu perlu Tuhan untuk menyelamatkan diri dari dosa, dan supaya Tuhan itu bisa mengampuni dosa-dosa kita. Oke. Terus supaya apa? Supaya kita semua bisa mengakui dan memohon ampun atas dosa-dosa kita, mengakui dosa-dosa kita dan mohon ampun, bertobat istilahnya ya. Oke, kita akan mulai dulu. Oke, nah satu lagi. Siswa bukan membuat dosa tapi membuat doa. Ya, membuat doa permohonan ampun. Sorry, Pak, itu salah tulis. Oke. Sebelumnya mereka berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas hari ini yang Tuhan berikan buat kami, supaya kami bisa belajar hari ini dengan lebih baik dan kami boleh lebih mengenal Tuhan melalui pelajaran hari ini tentang dosa, supaya kami mengerti bahwa kami adalah manusia berdosa dan kami perlu Tuhan untuk mengampuni dosa kami. Pimpin kami dalam pelajaran hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, kita akan nyanyi satu dulu lagu pujian dulu. Yesus angkat dosaku. Kalian pasti bisa. Yesus angkat dosaku dan buang dalam laut. Pure, buang dalam laut. Pure, buang dalam laut. Yesus angkat dosaku dan buang dalam laut. Pure, buang dalam laut. Buang dalam laut. Coba diulangi lagi ya. 1, 2, 3. Yesus angkat dosaku dan buang dalam laut. Pure, buang dalam laut. Buang dalam laut. Yesus angkat dosaku dan buang dalam laut. Pure, buang dalam laut. Buang dalam laut. Nah, oke ya. Oke. Menurut kamu, apakah semua manusia itu berdosa atau sebagian atau semua manusia dalam dunia ini berdosa? Kira-kira menurut kamu gimana? Ya. Apakah semuanya atau sebagian? Atau ada beberapa orang yang tidak pernah berdosa gitu? Kecuali Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus kan jelas tidak berdosa karena dia itu Tuhan yang menjadi manusia, jelas dia tidak berdosa. Selain Tuhan Yesus, apakah ada manusia yang tidak berdosa? Atau semua manusia berdosa menurut kalian? Dan juga mengapa manusia itu jatuh dalam dosa? Coba kita berpikir bersama-sama, mengapa sih manusia jatuh dalam dosa? Nah, tapi sebelum Pak Titus membahas pertanyaan-pertanyaan kalian, membahas jawaban kalian, kita akan bersama-sama melihat dalam beberapa ayat berikut. Oke, kita akan belajar dari Alkitab. Kalian buka dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Di situ dikatakan bahwa manusia itu dibuat menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar dan rupa Allah, maka dibuatlah manusia.
Jadi manusia kita ini, Pak Titus, kalian semua dan semua manusia yang ada di dunia ini sebenarnya pada mulanya diciptakan atau dibuat Allah itu menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar dan rupa Allah dibuatlah manusia laki-laki dan perempuan. Maksudnya apa? Bahwa semua manusia memiliki satu sifat-sifat ilahi, yaitu manusia bisa berbuat baik, manusia bisa berpikir, manusia punya akal budi, manusia punya akhlak, manusia punya norma, nah manusia punya rasa malu. Nah itu sifat-sifat yang diturunkan oleh Allah. Nah kalau binatang kan tidak mungkin punya sifat-sifat seperti itu. Makanya menurut gambar dan rupa Allah bukan berarti bahwa Allah itu wajahnya seperti kita. Allah itu badani, padahal Allah itu roh. Maksudnya dibuat menurut gambar dan rupa Allah berarti manusia memiliki sifat-sifat ilahi atau manusia memiliki kecerdasan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ya, oke. Lanjut. Kejadian 2 ayat 7 mengatakan bahwa manusia itu dibuat dari debu tanah. Kalian tahu debu? Nah, coba tangan kalian gosokkan ke atas pintu atau kemana gitu, ada debunya ya. Nah, ya di mana gitu, di jendela, di papan tulis. Nah, di sini ada debunya. Itulah manusia dibuat dari debu tanah. Jadi sesuatu yang memang sangat kecil dan mungkin kalau debu kena mata menjadi kelilipan, tapi ketika dibuat oleh manusia dibuat oleh Allah dalam tangan Allah itu menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Beda dengan hewan, kalau hewan atau ciptaan yang lain tidak dibuat Allah, tetapi mereka diciptakan oleh Allah. Kalau diciptakan tanpa bahan, kalau dibuat dengan bahan. Kejadian 2 ayat 7 dikatakan bahwa manusia hidup karena diberi nafas oleh Allah. Jadi dalam diri manusia, kenapa manusia bisa hidup? Karena di dalam dirinya ada nafas Allah atau ada roh Allah. Jadi kita hidup karena kita di dalam diri kita ini ada roh Allah. Manusia dihembusi nafas oleh Allah, diberikan roh Allah sehingga manusia bisa hidup. Artinya apa? Manusia bisa berhubungan dengan Allah. Beda dengan hewan. Hewan tidak bisa berhubungan dengan Allah karena di dalam hewan tidak ada roh Allah. Hewan hidup, makhluk hidup sama manusia makhluk hidup. Bedanya hewan tidak bisa berhubungan dengan Allah, tetapi manusia bisa berhubungan dengan Allah karena di dalam diri manusia ada roh Allah. Oke, lanjut lagi kejadian 2 ayat 8 dikatakan bahwa manusia pertama ditempatkan di dalam Taman Eden. Di dalam Taman Eden itu, kejadian 2 16-17, ada 2 pohon yang tidak boleh dimakan buahnya. Yaitu apa? Pohon yang pertama, pohon pengetahuan baik dan jahat. Yang kedua adalah pohon kehidupan. Ingat-ingat, yang pertama pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan yang kedua adalah pohon kehidupan. Oke, lanjut ya. Masih dalam Alkitab kita, kejadian 2 ayat 22-23, Tuhan ciptakan ibu dari semua manusia. Jadi Tuhan juga menciptakan Hawa. Maksudnya apa? Hawa itu adalah ibu dari semua manusia. Jadi semua manusia memiliki ibu, satu namanya Ibu Hawa. Bapaknya Adam. Jadi ketika bapak dan ibu jatuh dalam dosa, maka semua keturunannya pasti akan jatuh di dalam dosa. Dan kita akan bahas nanti ya. Oke, kejadian 3:1 mengatakan iblis senantiasa memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Jadi dari dulu sampai sekarang pekerjaan iblis adalah memutarbalikkan firman Tuhan. Kalau kalian baca, coba kalian baca dalam Kejadian pasal 3 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Harus bacakan buat kalian ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, ya, jadi iblis datang memakai ular. Dikatakan seperti ini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi iblis mengatakan, semua pohon dalam taman ini, iblis mengatakan, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Padahal firman Tuhan katakan apa? Semua boleh dimakan, tetapi hanya yang di tengah-tengah. Tapi sama iblis diputar balikkan. Nah, sifat iblis dari dulu adalah memutar balikkan firman Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan yang harusnya kita percaya dengan benar ini kadang-kadang sama iblis diputar balikkan, diganti dengan dongeng-dongeng, diganti dengan cerita-cerita tahayul, diganti dengan cerita-cerita yang menakutkan. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Kejadian 3, 4-5, iblis senantiasa membawa manusia pada
kesesatan. Akhirnya iblis menyesatkan Hawa bahwa kalau kamu makan buahnya kamu tidak akan mati, tapi kamu justru menjadi sama seperti Allah. Nah, kesesatan-kesesatan manusia, kesesatan-kesesatan yang diberikan oleh iblis itu adalah seolah-olah baik. Nah, menjadi seperti Allah kan baik, tetapi tidak berkenan kepada Allah. Jadi kesesatan itu adalah sesuatu yang kelihatannya baik, tetapi tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya, perhatikan ini. Sesat itu apa? Kelihatannya baik, tetapi tidak sesuai dengan kehendak Allah. Oke, lanjut lagi. Kejadian 3:6 akhirnya manusia itu memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Jadi dosa itu datangnya bukan dari iblis sebenarnya, tapi karena manusia tidak mau taat kepada Tuhan, maka itu adalah dosa. Ketika Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat pada Tuhan, itulah dosa datang kepada dunia. Dan itu sampai sekarang ini, ketika manusia tidak mentaati Tuhan, maka itulah dosa manusia. Jadi dosa manusia datangnya dari ketidaktaatan. Ya. Nah, datangnya dosa dari apa? Dari ketidaktaatan. Nah, untuk dosa kita akan bahas nanti minggu ke depan, pelajaran depan. Kita akan lanjut lagi tentang akibat dosa. Akibat dosa menurut Kejadian 3:23 yaitu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Maksudnya apa? Adam dan Hawa diusir dari hadapan Allah. Jadi setiap dosa itu akibatnya apa? Akibatnya manusia diusir dari hadapan Tuhan. Akibat dosa manusia diusir dari hadapan Tuhan. Akibat dosa yang kedua bahwa manusia tidak dikenan oleh Allah. Coba kalian buka dalam Yesaya 59 ayat kedua. Saya tunggu. Yesaya 59 ayat yang kedua. Coba. Yesaya sudah ketemu? Yesaya pasal 59 ayat 2. Dikatakan, ya, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi segala dosa itu membuat Allah tidak mau berkenan lagi kepada manusia. Terus akibat dosa adalah mendapatkan maut. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Yang keempat, akibat dosa adalah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke, jadi pada penutup pertemuan pertama ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, menurutmu mengapa manusia berdosa? Yang kedua, apakah akibat dosa manusia? Yang ketiga, bagaimana posisi manusia berdosa di hadapan Allah? Jadi ketika manusia berdosa, bagaimana sih posisinya di hadapan Allah? Apakah dia tetap dikasih Allah atau dia diusir dari Allah? Ya. Yang keempat, apakah dengan berbuat baik manusia bisa menebus dosanya? Bisa tidak manusia dengan berbuat baik menebus dosanya? Kalau bisa, jelaskan. Kalau tidak bisa, juga jelaskan. Ya. Nah, untuk pertemuan mendatang, seperti ini. Ada gambaran tentang manusia yang di hadapan Allah seperti ini. Ya, ini. Yang ada di kuning ini manusia yang ada di hadapan Allah, dari Allah, yang hitam menggambarkan dosa. Begitu manusia berdosa, maka manusia jauh dari Allah. Manusia ada di dalam hukuman Allah. Yang tadinya manusia ada dalam hadirat Allah, tapi karena berdosa manusia ada di dalam hukuman Allah. Nah, bagaimana manusia supaya bisa kembali ke hadirat Allah? Maka Allah sendirilah nanti yang akan membawa manusia ke dalam hadirat Allah. Melalui apa? Yang jelas melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu kita akan bahas pada minggu-minggu mendatang. Nah, untuk saat ini kalian boleh ulangi lagi, ulangi lagi pelajaran kita hari ini supaya lebih paham. Kalau belum paham, kalian bisa tanya sama Pak Titus ya, bisa lewat chat atau bisa lewat apa gitu, boleh. Oke, ya mungkin hari ini kita cukup sekian dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk persekutuan pada hari ini. Kami mohon kiranya hikmat Tuhan menyertai kami sehingga kami boleh memahami betapa besar kasih Allah kepada kami. Kalau Tuhan izinkan manusia jatuh dalam dosa, kami percaya Tuhan pun juga akan membawa kami untuk bisa lepas dari dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.